Warga panik. Sebuah bus akap terjun dari atas flyover jalan tol ke kawasan permukiman di Ampel Gading, Pemalang, Jawa Tengah. Bus jatuh dalam keadaan terbalik dan ringsek. Puluhan penumpang terjebak di dalamnya. Akibat kejadian ini, 2 orang meninggal dunia, 21 orang luka-luka. Seluruh korban dievakuasi ke 2 rumah sakit. Rumah Sakit Comal Baru Pemalang menangani 16 korban luka dan 2 korban meninggal dunia. Korban lainnya dilarikan ke Rumah Sakit Siaga Medika Pemalang. Dengar suara nabrak batril tol terutama. Akhirnya kan cuma nabrak pinggiran tol, ternyata jatuh sampai bawah. Terus kondisinya seperti apa saat itu? Kondisinya tadi kondisi penumpang sih ada yang keluar dari bis, terus posisi bisnya kan ringsek kan. Lihat yang luka-luka gitu? Ada beberapa orang yang kejepit. Bus PO Nusantara mengangkut 20 penumpang dengan 2 sopir dan 1 kernet. Saat melintasi tol Pemalang Batang kilometer 320, tiba-tiba bus hilang kendali dan terjun dari flyover. Mayoritas Jakarta ya, karena ini kan bus Jakarta ke daerah Jepara. Jadi rata-rata warga bus Jepara. Kemungkinan mengantuk atau gimana? Ya nanti masih kita penyelidikan. Sebelum kejadian, bus sempat berhenti di rest area dan para penumpang menyantap makan siang. Saat Lantas Polres Pemalang masih melakukan penyelidikan, namun dugaan sementara sopir bus mengantuk hingga tiba-tiba hilang kendali. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Angin kencang bertiup di atas jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Pengendara sepeda motor nyaris jatuh diterjang angin. Kebakaran besar melanda Pasar Medang, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ratusan kios dan los hangus terbakar. Bau menyengat diduga kebocoran gas kimia menggemparkan warga kota Cilegon, Banten. Halo, selamat pagi. Apa kabar pemirsa? Selain berita utama tadi, sejumlah laporan menarik juga akan menemani aktivitas pagi Anda. Bersama saya, Syafaati Suryo, berikut seputar iNews Pagi selengkapnya. Angin kencang bertiup di atas jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Pengendara sepeda motor nyaris jatuh diterjang angin. Cuaca buruk di atas Suramadu. Detik-detik saat angin laut bertiup kencang di atas jembatan Suramadu terekam kamera amatir. Pengendara sepeda motor harus memperlambat laju kendaraan. Bahkan sebagian terpaksa berhenti dan berpegangan pada rangka besi jembatan. Sejumlah pengendara motor bahkan nekat masuk ke lajur kendaraan roda 4. BPBD dan kepolisian mengimbau pengendara baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 agar berhati-hati melintasi jembatan Suramadu saat angin kencang. Angin kencang membahayakan pengendara terlebih di bagian bentang tengah jembatan tersebut. Pemirsa, puluhan warga keracunan diduga akibat menghirup gas kaustik soda di Karawang, Jawa Barat. Gas beracun muncul dari sebuah pabrik kertas yang mengalami kebocoran. Sejumlah warga kampung Mekar Mukti, Kecamatan Ciampel, Karawang dirawat intensif di rumah sakit. Mereka dirawat atas dugaan keracunan akibat menghirup gas kaustik soda. Udara tercemar gas kaustik soda akibat sebuah pabrik kertas di Karawang mengalami kebocoran.
Peristiwa tersebut terjadi malam hari. Warga langsung merasakan sesak nafas, pusing, mual, hingga muntah-muntah. Batuk, sesak, sakit ya. Itu akibat menghirup apa nih, Bu? Udara itu yang semalam Apa tuh? kimia mengkigas. Dari pabrik mana itu, Bu? Pabrik Pindodeli katanya. Pindodeli berapa? Dua. Pindodeli 2 ya, Bu ya? Pindodeli 2 yang di Ciampel, desa Ciampel. Itu asapnya banyak gimana tuh, Bu, kelihatan? Ya udah gelap sih, batas jam 8-an ya. Ya kelihatannya ya gelap ya kalau di luaran. Para korban dilarikan ke 5 rumah sakit di kawasan Karawang. Salah satunya Rumah Sakit Rosella di Jalan Interchange Karawang merawat 45 orang warga diduga keracunan gas. Kalau untuk dari pagi ini baru 3 yang masuk ke rawat inap. Kalau dari semalam sih lebih banyak di IGD-nya, Pak. Keluhannya apa sih nih, Bu? Sesak biasanya, terus batuk, Sakit jantung. Sakit. Sesak aja gitu. lambungnya Jadi juga sesak aja gitu. sesak. Aparat Polres Karawang tengah menyelidiki penyebab pasti keracunan ini. Untuk sementara, operasional pabrik kertas dihentikan. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin melaporkan. Bau menyengat diduga kebocoran gas kimia menggemparkan warga kota Cilegon, Banten. Puskesmas setempat membagikan masker secara gratis kepada warga. Gas diduga berasal dari ledakan cerobong pabrik Chandra Asri. Murid-murid diminta untuk pulang. Sekolah terpaksa meliburkan kegiatan belajar mengajar. Bau kimia menyengat mencemari udara kota Cilegon, Banten. Pencemaran udara di kota Cilegon, Banten terjadi akibat gangguan di pabrik kimia Chandra Asri Pasifik Ciwandan, Cilegon. Perusahaan menyatakan terjadi gangguan yang menyebabkan pembakaran gas di cerobong asap pabrik atau flare stack. Gangguan tersebut menimbulkan dampak luas. 3 kecamatan di kota Cilegon mengalami pencemaran udara berbau tidak sedap seperti bau bensin atau kerosin. Bau menyengat mengganggu aktivitas warga, sekolah terpaksa meliburkan para siswa. Kayak mirip-mirip bau bensin sih. Hah? Kayak mirip-mirip bau bensin. Bau bensin? Itu jam berapa itu? Pas lagi belajar ya? Terus sekarang ini sekolah dibubarkan gitu? Udah dipulangin semuanya. Sama sekolah? Petugas Dinas Kesehatan Kota Cilegon berkeliling membagikan masker secara gratis. Warga diimbau mengenakan masker, khawatir terdapat paparan kimia berbahaya dalam udara yang tercemar. Ada paparan bahan kimia di daerah sini. Dan itu terjadi pada seluruh kecamatan Grogol, tercium aromanya. Sehingga kami dari Puskesmas Grogol mulai mengadakan informasi dan membagikan masker. Bu, ini informasi dari pabrik mana ya, Bu? Belum tahu. Belum tahu ya? Belum ada informasi yang akurat. Warga diimbau mengenakan masker sementara waktu dan minum air putih lebih banyak untuk mengurangi dampak buruk bahan kimia pencemar udara. PT Chandra Asri Pasifik Ciwandan menyatakan tengah melakukan perbaikan dan meminta maaf kepada warga Cilegon atas gangguan yang ditimbulkan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Pemirsa, debat keempat Minggu malam, 3 cawapres beradu gagasan tentang pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam, serta energi, agraria, hingga masyarakat adat. Berikut cuplikan debat para paslon cawapres yang dimulai dengan visi misi dan program kerja paslon. Yang paling penting adalah dipersiapkan transisi energi baru dan terbarukan. Sayangnya, komitmen pemerintah hari ini tidak serius. Target energi baru dan terbarukan yang mestinya kita harus punya target 2025 berkurang dari 23 justru diturunkan menjadi 17%. Penundaan
implementasi pajak karbon dilakukan oleh pemerintah hari ini. Dari tahun 2002 dimundur menjadi tahun 2025. Apanya yang mau dilanjutkan? Karena itu secara tegas harus dilakukan. Implementasi pajak karbon dilakukan secepat-cepatnya, sekaligus transisi energi baru terbarukan dijalankan. Baik, waktunya masih ada Bapak, cukup lanjut. Untuk masalah insentif, komitmen, ini bisa kita kasih contoh yang sudah berjalan saja. Contohnya pembangkit listrik tenaga surya yang ada di Cirata. Itu kan kerjasama dengan PT Masdar dari Uni Emirat Arab. Ini kan juga ada insentifnya, Prof. Ada tax holiday, tax allowance, ada pembebasan biaya modal juga, sehingga akan mendorong perusahaan-perusahaan untuk berinvestasi di bidang transisi energi hijau. Transisi menuju energi hijau ini memang tidak murah, sangat costly, karena beberapa perusahaan memang belum bisa mencapai ekonomi soft skill. Tapi yang jelas adalah komitmen kita pasti. Di dalam sidang-sidang yang membicarakan tentang ini misalnya, informasinya tertutup. Siapa yang punya lahan ilegal di sebelah sana? Ketika dibuat daftar, tidak ada di dalam daftar. Sementara ada masyarakat yang punya data. Ketika ditanyakan, lalu baru ditunjukkan. Jadi penyelesaiannya tidak bisa menyeluruh. Karena kemudian atas nama keterbukaan informasi publik, mereka katakan ini rahasia. Tidak bisa dong. Rahasia itu kan bukan yang tentang data, perampasan tanah-tanah rakyat, kasus-kasusnya di mana, siapa yang menyerobot perkebunan sawit, itu kan harus daftarnya lengkap. Sesudah diselidiki apa yang terjadi di dalam analisis. Wah, itu memang permainannya buruk. Sehingga selalu disembunyikan. Kalau baru orang tahu dikeluarkan satu-satu. Tidak ada penyelesaian yang menyeluruh. Titik keseimbangan atau titik tengah. Kita ingin menggenjot hilirisasi industri, tapi kita juga wajib menjaga kelestarian lingkungan. Kita ingin meningkatkan produktivitas petani dan juga sektor maritim, tapi kita juga wajib menjaga keseimbangan alam. Dalam pelaksanaannya tentu AMDAL itu wajib, analisa lingkungan juga wajib, sustainability report wajib juga. Dan jangan sampai ada alih fungsi lahan yang sekiranya merugikan pengusaha lokal, UMKM lokal, ataupun masyarakat adat setempat. Sekali lagi, potensi energi baru terbarukan juga luar biasa sekali. Ada energi surya, angin, air, bioenergi, panas bumi, dan kita punya potensi yang besar sekali, 3.686 gigawatt. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya sudah menyimak dengan baik meskipun saya agak koreksi sedikit terhadap pertanyaan tadi. Kalau dibilang 5 tahun dari sekarang untuk emisi dan bersih, itu sebenarnya nanti tahun 2060 masih jauh waktunya. Tapi masalah yang kita lihat itu sebenarnya pengelolaan berkelanjutan belum dilakukan. Sebenarnya dulu ada garis-garis besar haluan semesta berencana yang sudah mengatur seperti ini dengan sangat rinci. Waktu tahun 62 atau 61 Presiden mengeluarkan kebijakan itu. Nah, saya sekarang ingin menatakan kebijakan insentif dan disinsentif ekonomi hijau seperti karbon, pajak limbah, dan sebagainya. Bagaimana Bapak mau melakukan itu? Ya, memang pajak karbon ini salah satu, bukan satu-satunya. Yang paling penting adalah dipersiapkan transisi energi baru dan terbarukan. Sayangnya, komitmen pemerintah hari ini tidak serius. Target energi baru dan terbarukan yang mestinya kita harus punya target 2025 berkurang dari 23 justru diturunkan menjadi 17%. Penundaan implementasi pajak karbon dilakukan oleh pemerintah hari ini. Dari tahun
2002 dimundur menjadi tahun 2025. Apanya yang mau dilanjutkan? Karena itu secara tegas harus dilakukan. Implementasi pajak karbon dilakukan secepat-cepatnya, sekaligus transisi energi baru terbarukan dijalankan. Jadi ini memang masalah besar di negeri ini. Ada orang yang mengatakan, ada aturannya kan sudah ada. Tinggal laksanakan, Anda semudah itu. Justru ini aparatnya yang tidak mau melaksanakan aturan. Akalnya banyak sekali. Itu 4 hari yang lalu ketika kami ketemu di KPK, saya ulangi. KPK mengatakan itu banyak tuh penguasaan tanah, izin-izin tambang. Wah, sudah dicabut nih. Saya nih pengalaman saya juga. Ada sudah dicabut oleh Mahkamah Agung. Tidak dilaksanakan sampai 1,5 tahun. IUP tadi yang dikatakan oleh Mas Gibran. Ada perintah dari Mahkamah Agung tuh IUP yang di sana dicabut, ini vonis sudah inkrah. 1,5 tahun tidak jalan. Ketika kita ngirim orang ke sana, petugasnya tiba-tiba dipindah. Yang baru ditanya kami tidak tahu. Padahal sudah terjadi eksploitasi terhadap tambang-tambang nikel kita misalnya. Saya tambahkan Pak Mahfud, salah satu upaya kita agar tidak terjadi konflik antara proyek pembangunan nasional, terutama PSN, dengan masyarakat adat, kita harus betul-betul punya prinsip tidak ada satupun yang ditinggalkan dalam mengambil keputusan. Libatkan itu masyarakat adat. Menghormati masyarakat adat bukan memakai pakaian adat setahun sekali 17 Agustus, bukan. Menghormati masyarakat adat adalah memberikan ruang hak ulayat mereka, hak budaya mereka, hak spiritual mereka, hak dan kewenangan mereka menentukan cara membangun. Dengan cara penghormatan itu saya kira Pak Mahfud, apa yang saya sampaikan tadi bisa berjalan dengan lancar. Problem-problem bisa diatasi dengan baik. Karena itu dalam catatan saya terpaksa saya catat supaya tidak salah. Karena ini bagian dari agar kita tidak salah jalan di dalam melaksanakan pembangunan kita. Baik, terima kasih Prof. Mahfud. Sebagai seorang ahli hukum, Prof. Mahfud pasti paham bahwa RUU Masyarakat Hukum Adat ini masih kita usahakan untuk didorong. Sekarang juga sudah ada Perpres 28 tahun 2023. Ini sudah ada 1,5 juta hektar hutan adat yang sudah diakui. Memang kuncinya ke depan adalah kita harus perbanyak dialog dengan para tokoh adat, kepala-kepala adat, tokoh masyarakat setempat. Jadi jangan sampai ketika ada pembangunan yang masif ataupun ada PSN, jangan sampai masyarakat adat ini tersingkirkan. Justru harus dirangkul dan diberikan manfaat yang sebesar-besarnya, terutama untuk masyarakat lokal, pengusaha lokal, UMKM lokal, dan termasuk masyarakat adat setempat. Terima kasih. Pak Gibran, Indonesia ini terdiri dari berbagai bioregional, di mana kita harus betul-betul mengerti agar pembangunan kita tepat sasaran dan bisa tumbuh dengan baik. Pertanyaannya, bagaimana strategi Anda melaksanakan pembangunan berbasis bioregional itu agar keadilan iklim terjaga, keadilan sosial terwujud, keadilan ekologi terlaksana dengan baik, keadilan antar generasi juga terwujud, sekaligus keadilan sosial. Mohon dijelaskan. Waktunya masih ada 17 menit, apakah akan dipergunakan? 17 detik? Cukup. 17 detik maksud kami? Cukup. Cukup, Pak Muhaimin, baik. Gus Muhaimin ini lucu ya, menanyakan masalah lingkungan hidup tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Padahal saya, Pak Ganjar, Prof. Mahfud pakai botol kaca, itu gimana itu komitmennya? Botol plastik semua itu. Tapi enggak apa-apa, kita kembali lagi ke topik ya. Intinya di sini kita sudah berkomitmen untuk yang namanya pembangunan tidak boleh lagi Jawa sentris, harus mulai Indonesia sentris. Kemarin Gus Muhaimin menolak IKN, tidak apa-apa, akan kita lanjutkan dan akan kita perkuat IKN itu. Sekali lagi yang namanya pembangunan yang masif harus memperhatikan aspek lingkungan, sosial dan keberlanjutannya. Kita pastikan
mencari titik tengah, sekali lagi titik tengah, titik keseimbangan, membangun hilirisasi industri, tapi harus memperhatikan lingkungan hidup. Pertanyaan saya tidak terjawab sama sekali. Karena di undang-undang kita juga dinyatakan bahwa potensi bioregional kita itu adalah bahwa wilayah nasional kita itu bukan terbagi bukan saja sekedar karena politik dan administrasi, tetapi ekosistem lingkungannya ada, sekaligus juga komunitas masyarakat yang tumbuh juga menjadi pertimbangan. Loh, katanya tidak menjawab pertanyaan, tapi Gus Muhaimin malah ngomongin pemerataan pembangunan. Itu kan tadi yang saya omongin, Gus. Pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris, harus Indonesia sentris. Pembangunan IKN sebagai simbol transformasi pembangunan Indonesia, Papua, dan lain-lain. Itu kan tadi udah saya jawab. Intinya sekali lagi, pembangunan tidak boleh lagi Jawa sentris, harus lebih memperhatikan masyarakat terutama yang ada di luar Jawa. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan Oke, aturan. Greenflation adalah inflasi hijau. Sesimpel itu. Sebenarnya ekonomi sirkuler itu sudah menjadi kesadaran masyarakat. Nah, oleh sebab itu kalau untuk mengatasi inflasi itu tentu yang paling gampang kan kebijakan-kebijakan. Diatur saja jatahnya. Di sini kan harus ada data. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Nah, itulah yang kita pahami tentang ekonomi hijau, ya, inflasi hijau dan sebagainya. Pemirsa, Partai Perindo kembali membantu pedagang kecil dengan memberikan bantuan gerobak baru. Kali ini Pak Omo, seorang pedagang bakso tusuk di daerah Kamal Muara, Jakarta Utara, mendapat kesempatan untuk mengembangkan usahanya. Beginilah keseharian Omo, seorang pedagang bakso tusuk di daerah Kamal Muara, Jakarta Utara. Dibantu sang istri, ayah dua orang anak ini menyiapkan keperluan dagangannya setiap hari. Sudah 20 tahun lamanya ia berkeliling kampung menjajakan dagangannya. Banyak suka duka telah dilewati Bapak 39 tahun ini dalam menjalankan usaha. Pernah tabrak motor, itu apa tuh, bannya meleot. Bannya tuh, peleknya tuh meleot. Motornya kabur. Saya jatuh, motornya kabur dianya. Akhirnya diganti sendiri. Kadang-kadang kalau resek libur, diberesin dulu sepedanya, begitu. Panas terik mentari tak pernah mematahkan semangat Omo dalam mencari rezeki. Rata-rata ia memperoleh pendapatan 200 hingga 300 ribu rupiah setiap harinya. Baginya mencukupi kebutuhan keluarga adalah yang terutama. Pengennya nyenengin sama anak istri gitu. Jangan susah kayak bapaknya gitu. Ya pakai gerobak lah biar lebih maju gitu jualannya. Yang lain juga iya. Biar istri juga ada kegiatan di rumah. Ketekunan dan kegigihan Pak Omo pun mendapat perhatian dari Partai Perindo. Pak, iya. Bapak jualan apa, Pak? Bakso tusuk, Bu. Bakso tusuk ya? Ayam, iya. Kelihatannya ini sepeda, terus ini gerobaknya udah tua. Udah tua ya, Pak, iya. ya? Udah nggak layak. Kita ada program nih, Pak, iya. dari Partai Perindo untuk pelaku UMKM. Iya, Bu. Jadi kita bikinin gerobak. Setelah kita survei, ya, Bapak berhak untuk mendapatkan gerobak dari Partai Perindo. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Umum Partai Perindo Bapak Haritanu Sudibyo dan Ketua Umum Kartini Perindo Ibu Liliana Tanu Sudibyo atas bantuan modal usaha dan gerobak yang diberikan kepada saya. Semoga Partai Perindo maju terus dan sukses selalu. Kini Pak Omo memulai hari baru dengan berjualan bersama gerobak Partai Perindo. Sebuah gerobak yang kokoh, bersih, dan menarik perhatian banyak orang. Kini ia pun mengembangkan usaha dengan berjualan bakso tusuk dan soto ayam.
Terus semangat Pak Omo, gapailah impian bersama Gerobak Partai Perindo. Calon Ibu Negara Siti Atikoh hadir pada pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar murah Partai Perindo yang digelar di Pengadegan, Jakarta Selatan. Bakti sosial sebagai bukti hadirnya partai bernomor urut 16 ini di tengah-tengah masyarakat. Ribuan warga di Pengadegan, Jakarta Selatan antusias menyambut kehadiran calon ibu negara nomor urut 3 Siti Atikoh pada bazar sembako murah dan pemeriksaan kesehatan gratis Partai Perindo. Siti Atikoh hadir didampingi Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibjo dan Ketua Umum DPP Kartini Perindo Liliana Tanu Sudibjo untuk mendukung kegiatan Partai Perindo. Alhamdulillah ada pengecekan kesehatan, jadi kita bisa mengecek kesehatan warga Pengadegan dan ada sembako murah. Alhamdulillah bisa kita nebus dengan harga yang murah. Ini merupakan bentuk kepedulian kami ya, paslon Capres-Cawapres nomor 3 dan juga Partai Perindo kepada rakyat kecil. Indonesia hanya bisa lebih baik kalau kita mempercepat pengentasan kesejahteraan daripada masyarakat yang membutuhkan. Dalam kesempatan ini, Siti Atikoh dan Liliana Tanu Sudibjo juga memotivasi para ibu untuk terus mendidik anak-anaknya menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara. Keluarga, para ibu, nenek-nenek, bapak-bapak untuk juga mengingatkan kepada anggota keluarganya apabila ada balita yang belum mengikuti imunisasi terkait dengan polio atau imunisasi wajib yang lainnya. Karena itu adalah bentuk perlindungan kepada anak cucu kita agar mereka menjadi generasi emas. Memberikan semangat di sini untuk para ibu-ibu terutama ya. Ibu-ibu itu harus terdidik karena dalam ibu-ibu yang terdidik yang mempunyai pengetahuan yang luas yang baik menjadi ibu-ibu yang hebat. Tentunya ibu-ibu itu akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang cerdas, yang mandiri, yang bisa membawa kehidupan keluarga lebih baik lagi. Bakti sosial ini menjadi bukti hadirnya Partai Perindo dan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud di tengah masyarakat. Dari Jakarta, Elsia Casey, Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Ya, calon Ibu Negara Siti Atikoh didampingi Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibjo dan Liliana Tanu Sudibjo menghadiri langsung kegiatan bazar sembako murah dan pemeriksaan kesehatan gratis dari Partai Perindo di Ciganjur, Jagakarsa. Kehadiran calon Ibu Negara Siti Atikoh bersama rombongan di lokasi disambut antusias warga Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ribuan warga padati lokasi bazar sembako murah dan pemeriksaan kesehatan gratis Partai Perindo di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Bakti sosial Partai Perindo ini dihadiri langsung calon Ibu Negara Siti Atikoh bersama Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibjo dan Ketua Umum DPP Kartini Perindo Liliana Tanu Sudibjo yang disambut hangat warga. Selain mendapat cek kesehatan gratis, warga juga dapat membeli paket sembako berisi 1,5 kg beras, 1 liter minyak goreng, dan 2 bungkus mie instan dengan harga Rp5.000. Ibu Siti Atikoh alhamdulillah orangnya juga baik, ramah, mengayomi masyarakat, merangkul. Alhamdulillah dengan adanya bazar ini, alhamdulillah Ibu Atikoh bisa datang. Itu yang kami harapkan, senang sekali. Saya beberapa kali ikut kampanyenya Partai Perindo. Saya tentu sangat mengapresiasi karena kegiatannya selalu positif dengan cara-cara kampanye yang simpati. Ada pengecekan kesehatan. Bakti sosial ini menjadi komitmen Partai Perindo memperjuangkan kesejahteraan masyarakat bersama Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Oleh kami dan saya hanya bisa pastikan bahwa Ganjar Mahfud, Partai Perindo berjuang untuk kesejahteraan rakyat kecil. Indonesia hanya bisa besar, tangguh, kalau tidak ada lagi rakyat miskin. Ini yang kami perjuangkan. Kami berharap rakyat sendiri melihat bahwa apa yang dilakukan partai itu selalu positif. Partai Perindo melakukan sesuatu itu untuk kesejahteraan masyarakat. Tak hanya membantu meringankan beban masyarakat di tengah tingginya harga pangan di pasar, kegiatan ini juga menjadi sarana sosialisasi tata cara pencoblosan surat suara sekaligus mendengarkan aspirasi dan harapan warga. Dari Jakarta, Elsia Casey, Muhammad Fakih, iNews melaporkan.
Cuaca ekstrim, hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan lereng Gunung Merbabu, Boyolali, Jawa Tengah. Tenda resepsi pernikahan hancur diterjang angin kencang. Pesta pernikahan terpaksa ditunda. Cuaca ekstrem terekam kamera amatir warga. Hujan deras disertai angin kencang menerjang kawasan lereng Gunung Merbabu, Desa Senden, Kecamatan Selo, Boyolali. Kuat angin mengakibatkan tenda resepsi pernikahan ambruk dan porak-poranda. Tidak ada korban, warga dan tamu undangan berhasil menyelamatkan diri. Angin kencang datang setelah acara akad nikah, tak lama hujan deras turun. Akibat peristiwa itu, acara syukuran berupa hiburan dan ngunduh mantu terpaksa ditunda. Hari berikutnya habis resepsi itu porak-poranda Pak, mulainya dari seng pertama, muter-muter di atas itu, yang lain nyusul sampai sekarang terbang entah kemana belum ketemu. Terus bagian rumah warga yang sebelah ini ikut hancur Pak, akibat tertimpa seng sama besi-besi yang plafon itu semua rusak sebagian. Waktu porak-poranda itu sini pas apa Mas? Waktu porak-poranda itu sini habis resepsi, itu sebagian masih bisa dibenahi, tapi hari Amin pas mau besanan itu udah semua hancur semua Pak. Selain memporak-porandakan tenda resepsi, angin kencang juga merusakkan atap sejumlah rumah di kawasan tersebut. Warga bergotong royong membongkar rangka tenda, membersihkan kerusakan, dan memperbaiki atap rumah yang rusak. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Merapi di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali menunjukkan aktivitas vulkanik Minggu siang. Akibatnya sebagian wilayah di Boyolali diguyur hujan abu. Inilah video yang direkam oleh warga saat Gunung Merapi mengalami erupsi pada Minggu siang yang terpantau di wilayah Boyolali, Jawa Tengah. Awan panas guguran mengakibatkan hujan abu di sejumlah wilayah di Boyolali, salah satunya di Cepogo. Abu vulkanik yang bercampur dengan air membuat material abu menempel di kendaraan dan jalan. Bahkan para pengendara sempat terganggu karena abu menutupi kaca mobil. Hujan abu juga mengenai tanaman pertanian milik para petani. Data BPPTKG, awan panas gugur Gunung Merapi terjadi pada Minggu siang pukul 2 siang dengan amplitudo maksimal 42 mm. Dari tadi siang itu pertamanya kan hujan air biasa gitu Pak. Orang-orang masih lalu lalang biasa gitu. Pas hujan abu, orang-orang terus nepi gitu, yang bawa sayur gitu kan dagangannya jadi banyak abu semua, kendaraan jadi kotor semua. Terus pandangan juga terganggu mungkin Bang. Sementara Gunung Merapi sendiri hingga kini statusnya masih berada di level 3 atau siaga. Selain Cepogo, hujan abu juga terjadi di Kecamatan Taman Sari, Musuk, dan Selo. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta melaporkan. Pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi pada Minggu siang. Data seismograf mencatat Gunung Semeru mengalami 19 kali gempa letusan. Erupsi Gunung Semeru kembali terpantau CCTV yang berada di Desa Ororo Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur Minggu siang. Kencangnya angin di puncak Gunung Semeru membuat material vulkanik hasil letusan mengarah ke sisi timur. Berdasarkan data seismograf mencatat Gunung Semeru alami 19 kali gempa letusan dengan durasi 139 detik dan 3 kali gempa hembusan selama 80 detik. Secara visual, material letusan yang terhempas angin menyerupai awan panas guguran. Jangan panik, tetap lakukan aktivitas, tapi dengan catatan tetap waspada dan siaga. Karena Gunung Semeru saat ini masih dalam status siaga level 3. Memantau situasi wilayah masing-masing sekaligus apakah ada dampak, baik itu debu vulkanik atau yang lain. Untuk sementara tidak ada dampak. Petugas pos PGA Semeru memastikan jika fenomena tersebut hanyalah material vulkanik yang tertiup angin dan mengimbau warga untuk tidak panik. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho melaporkan.
Pemirsa, viral emak-emak nekat mengendarai sepeda motor berboncengan 7 orang di Palembang, Sumatera Selatan. Pengendara bahkan melaju dengan kecepatan tinggi tanpa mengenakan helm. Lagi-lagi emak-emak viral. Emak-emak tertangkap kamera mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi melintasi jembatan Ampera, Kota Palembang. Semakin mengejutkan, sepeda motor ditumpangi oleh 7 orang sekaligus, tanpa ada yang mengenakan helm. Penumpang tak hanya orang dewasa, juga beberapa anak-anak. Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang berhasil mengamankan pengendara sepeda motor tersebut. Pengendara dan sepeda motornya diamankan di Mapolrestabes Palembang. Pengendara berdalih nekat berkendara 7 orang tanpa helm lantaran terburu-buru pergi ke rumah sakit. Anggota keluarganya meninggal dunia. Edukasi ini sangat penting untuk menghindari yang bersangkutan untuk mengulangi lagi perbuatannya. Selain dengan edukasi, kami juga beri dengan tindakan hukum yaitu berupa tilang. Ada beberapa pasal yang kami sangkakan kepada yang bersangkutan. Motor ditahan? Ya, motornya ditahan. Bang, alasannya apa itu, Bang? Jadi informasi dari yang bersangkutan menerima kabar duka adanya keluarga yang meninggal di Rumah Sakit Akagani. Jadi karena panik dan terburu-buru yang bersangkutan melakukan perboncengan tersebut yang sesuai dengan yang video yang beredar. Polisi memberikan sanksi tilang dan menahan sepeda motor pelaku untuk memberikan efek jerah. Perbuatan emak-emak tersebut tak hanya membahayakan diri sendiri, juga para penumpangnya dan pengendara lain. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David melaporkan. Pemirsa, sebuah e-commerce menggarap segmen pasar fashionista melalui fitur belanja pakaian high-end brand. Pengguna bisa berbelanja fashion kelas atas hasil kolaborasi dengan desainer ternama di Indonesia. E-commerce Shopee memperkenalkan fitur belanja pakaian high-end brands di Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu malam. Soft launching dihadiri ratusan undangan dari kalangan fashion dan selebriti. Sejumlah perancang busana kelas atas hadir, diantaranya Didit Maulana, Edward Huta Barat, Gea Panggabean, Hari Halim, Mel Ahyar, Samudra Hartanto, Sebastian Gunawan, dan Tex Saverio. High-end Brands Indonesia menjadi langkah awal menghubungkan karya 60 brand dan perancang ternama Indonesia ke jutaan pelanggan di seluruh Indonesia. Hari ini kita soft launching High-end Brands di Shopee. Ini akan jadi kanal ini khusus di Shopee, halaman tersendiri dengan tampilan yang beda, dengan fitur yang beda juga, khusus untuk membawa desainer-desainer ini yang dari Indonesia, high-end brand, supaya bisa menjangkau lebih luas lagi seluruh Indonesia dan kedepannya juga ke luar negeri. Peluncuran ini disambut baik para perancang busana kelas atas Indonesia. Mereka bahkan telah menyiapkan sejumlah koleksi khusus untuk kolaborasi ini. Kebenaran untuk brand yang Tex Saverio dengan high-end ini akan ada sedikit berbeda dan spesial. Untuk jumlahnya dan konsepnya dan segala macamnya itu akan di-spill nanti di bulan Mei. Ready to wear. Ya, jadi lebih gampang dipakai aja sehari-hari ya. Dan harganya lebih murah dari yang mainline. Shopee High-end Brands akan diluncurkan secara resmi bulan Mei mendatang. Dari Jakarta, Syahriza Zanski, Ilham Zarkasih, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akhiri jumpa kita pagi ini. Saya Syafaati Suryo, selamat beraktivitas, tetap semangat dan sampai jumpa.